Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ahdela dari kelas 12 Farmasi Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat pandangan umum atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian atau berita aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Struktur teks editorial terdiri dari pertama ada tesis atau pengenalan, kedua ada argumen atau penyampaian pendapat, ketiga ada penegasan atau ulang. Berikut adalah contoh teks editorial yang berjudul Jangan Hanya Bergantung Pada Vaksin. Tesis atau pengenalan. Langkah pemerintah dalam membentuk tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan bertugas hingga tanggal 31 Desember tahun depan. Argumen atau penyampaian pendapat. Namun, terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, keberadaan tim ini berpotensi menghambat birokrasi. Apalagi, masyarakat juga belum melihat hasil kerja lapangan. Kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas konsorsium riset dan inovasi COVID-19 yang dipimpin oleh Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test atau tes cepat COVID dan ventilator, konsorsium ini juga mengembangkan vaksin merah putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eichmann Institute. Sebetulnya, pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni seharusnya memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak terburu-buru. Misalnya, masyarakat tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin merah putih malah memicu pertanyaan dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya dan membentuk tim lain untuk melakukannya. Kemudian, pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling penting dari perancangan vaksin dan obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping yang serius, sehingga rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan presiden ini. Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah dapat memperbaiki kapasitas pengetesan dan pelacakan pasien suspek. Melalui berbagai pusat pelayanan kesehatan, pemerintah dapat memperbaiki